Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wanto. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu Dini. Pada sesi kali ini kita akan melakukan observasi kegiatan coaching ya. Untuk kali ini Pak Wanto akan berperan sebagai coachnya ya Pak, dan Bu Yuli akan berperan sebagai coachingnya. Baik Pak, sebelum kita mulai coachingnya, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian dari coaching Pak Wanto nanti. Nanti mungkin rubriknya itu hanya 2, sudah terlihat atau belum terlihat seperti itu ya Pak. Nah, saya juga ingin menanyakan kompetensi coaching apa sih yang ingin Pak Wanto kembangkan saat ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kesadaran penuh terhadap diri saya sendiri, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik. Untuk sesi kali ini, kompetensi mana yang ingin secara spesifik ingin digali Pak? Sebetulnya saya ingin menggali 2 kompetensi ya, cuma nanti kembali lagi ke sebagai saya ini pengen mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Pak Wanto ingin menggali mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Iya. Ketercapaian dari kompetensi itu kira-kira seperti apa Pak? Kalau pencapaian aktif artinya saya mampu menjadi pendengar yang aktif dari Yuli, dan saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Yuli, sehingga Yuli itu akan lebih tergali lagi apa yang menjadi keinginan. Oh baik, ya seperti itu. Baik Pak Wanto, Bu Yuli, bisa dimulai coachingnya? Baik. Yes, silakan. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Pak Wanto. Sehat Bu Yuli? Alhamdulillah hari ini sehat. Mudah-mudahan seterusnya juga sehat, karena beberapa hari kemarin itu sempat drop, nggak tahu kenapa, mungkin karena kebanyakan tugas ya Pak. Alhamdulillah. Tidak, silakan coba cari posisi duduknya. Yang ini ya Pak. Sudah nyaman Bu ya? Iya. Oke. Sekarang Bu, coba Ibu sampaikan apa yang akan menjadi ganjalan atau menjadi sesuatu yang Ibu ingin sampaikan kepada saya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Wanto, saya dikasih kesempatan untuk curhat sama Pak Wanto hari ini. Gitu, semoga Pak Wanto mau mendengarkan saya ya Pak. Insya Allah saya akan mendengarkan dengan baik. Betul. Jadi saya mau cerita tentang diri saya Pak. Awalnya itu dia pada awal masuk dia tuh sangat aktif dan bersemangat sekali ke sekolah. Gitu. Tugas-tugas diselesaikan dengan cepat dan benar. Gitu. Dia selalu ingin yang pertama gitu. Nah, beberapa bulan terakhir saya lihat tuh dia terlihat murung, terus menyelesaikan tugas-tugasnya juga selalu lambat, apalagi pada saat menulis. Dia tuh paling males banget nih, gitu kan. Kalau yang udah nulis, kayaknya dia kayak diri sendiri seperti itu Pak. Nah, saya ingin tanya nih atau minta saran sama Pak Wanto, kira-kira ada apa ya dengan anak saya ini? Gitu. Ya, jadi awal mulanya itu si anak itu posisinya aktif, ceria gitu ya. Betul. Nah, beberapa minggu terakhir ini malah kebalikan ya. Betul. Oke, kalau boleh tahu itu siapa namanya tadi Bu? Namanya Jahwan. Jahwan. Iya, Itu laki-laki. Laki usianya berapa tahun? Kurang lebih itu 6 tahun 8 bulan. Berarti di TK besar Bu ya. Betul, di TK besar. Makanya kita sudah ajarkan untuk menulis itu, untuk motorik kasarnya dia. Berarti si Jahwan ini ya Bu ya. Iya. Berarti Jahwan ini sebetulnya awalnya adalah anak yang aktif, tapi di minggu terakhir itu tidak aktif. Betul. Oke, berarti ada yang salah nih. Kira-kira Ibu sudah hal apa yang sudah Ibu lakukan terhadap Jahwan ini? Iya, kemarin itu saya sempat kaget ya Pak, karena minggu 2 kali itu dalam 1 minggu kemarin dia peluk saya.
Dia tidak berbicara apa-apa, tapi dia meluk saya. Saya tanya ada apa, gitu. Karena dia tidak berbicara apa-apa, cuma meluk, gitu kan. Gitu, geleng-geleng aja. Oke, saya nggak mau memaksakan pada saat itu, gitu kan. Tapi pada minggu yang sama, dia meluk lagi ke saya. Berarti sudah 2 kali. 2 kali dalam minggu ini dia udah 2 kali gitu meluk saya. Terus saya tanya lagi, ada apa Jawan? Mama sekarang iritasi. Dia jawab seperti itu. Waduh, saya pikir berarti ini bermasalah dari rumah, gitu. Oh, iritasinya seperti apa? Mama sekarang lebih sayang ke adik. Loh, kamu kan belum punya adik. Saya bilang gitu. Ada adik aku tapi masih dalam kandungan mama. Seperti itu, masih di dalam kandungan tapi dia sudah merasa kalau diri dia tuh tersisih, gitu. Akhirnya saya coba, oke, baik, kalau seperti itu nanti ibu bicarakan dengan mama, gitu. Karena belakangan hari ini neneknya yang antar, bukan mamanya. Bukan mamanya. Iya, seperti itu Pak. Betul, oke. Nah tadi kan si Jawan ini merasa apa ya, tersaingi oleh adiknya ya. Betul. Nah kira-kira ibu sudah sampaikan belum ke neneknya yang untuk sementara sudah bertatap muka dengan ibu pada Iya. saat yang akan? Akhirnya saya berbicara sama nenek, gitu. Adakah perubahan Jawan di rumah, gitu? Karena di sekolah ini sangat tampak sekali, gitu. Yang biasanya dia aktif bermain dengan temannya, sekarang tidak. Yang tadinya dia selalu pengen nomor 1 untuk menyelesaikan tugas, sekarang tidak. Saya tanya seperti itu sama neneknya, dijawab iya. Jadi dia juga sering mengurung di dalam rumah, tidak bermain di luar, seperti itu. Terus saya tanya kenapa sekarang kok bukan mama yang antar? Awal-awal pembelajaran, awal masuk sekolah itu kan mama. Iya, sekarang mamanya sedang hamil. Jadi betul apa yang dikatakan Jawan, kalau dia tersaingi karena ada adiknya, gitu. Terus saya bilang sama neneknya, kira-kira bisa nggak saya ngobrol sama mamanya, gitu. Terus saya sampaikan kalau bisa kapan saya siap waktunya di sekolah dari Senin sampai Jumat, gitu. Setelah disampaikan sama neneknya, mamanya bisa pada hari Rabu, seperti itu. Akhirnya kita ketemu Pak. Nah, jadi saya ketemu, saya ungkapkan permasalahan saya Jawan di sekolah seperti apa, dan permasalahan mama di rumah juga seperti apa, gitu. Jadi memang dia juga Jawan ini sudah mengutarakan kalau dia merasa tersaingi, padahal mamanya tidak berusaha untuk bersikap seperti itu Pak, gitu. Cuma anak ini memang merasa sekali, gitu. Iya. Nah, karena kita sudah tahu akar permasalahannya, nah yang mau saya tanyakan ke ibu atau sampaikan ibu, kira-kira perlakuan apa yang sudah ibu berikan ke Jawan dan pengertian apa yang ibu tanamkan ke Jawan sehingga si Jawan ini memahami kondisi mamanya, kondisi dia sebagai nantinya sebagai pemimpin, sebagai kakak gitu. Nah, coba apa yang ibu berikan kepada Jawan pada saat di sekolah? Oke, jadi setelah saya tahu permasalahan dari orang tua, terus kondisi di rumah, gitu kan, tentang anak tersebut, akhirnya saya coba istilahnya menginformasikan atau memberitahukan kepada Jawan bahwa jika kita mempunyai adik itu adalah satu kebahagiaan. Jadi bukan satu yang menyedihkan. Nanti kita kalau punya teman atau punya istilahnya kawan di rumah itu sangat menyenangkan, dan itu adalah ungkapan satu kasih sayang kita terhadap keluarga. Jadi Jawa tuh bukannya disisihkan, tapi kebetulan adik yang butuh perhatian lebih, seperti itu. Terus saya juga sampaikan ke teman-teman yang lain, jadi tidak hanya untuk Jawannya aja, gitu. Jadi kita ke anak-anak yang lain juga saya menekankan bahwa mempunyai adik itu sangat menyenangkan, karena kita bisa mempunyai teman, kita mempunyai bisa meluapkan kasih sayang kita kepada adik yang membutuhkan, seperti itu. Jadi memang di dalam keluarga itu kita harus punya rasa seperti itu, gitu. Jadi jangan merasa tersaingi atau tersisih, semuanya sayang sama Jawan, gitu. Sama teman-teman yang lain juga seperti itu.
mundur ke belakang itu. Nah, selama Zahwan mengalami masa transisi ini, pengalaman apa yang Ibu rasa sulit untuk mengembalikan kepercayaan dia bahwasanya saya adalah seorang kakak dan akan mempunyai seorang adik? Pengalaman yang paling sulit untuk meyakinkan ke Zahwan tadi. Iya, jadi dia itu memang tetap merasa, iya tapi kan mama beda. Dulu cuma aku yang dibawa-bawa kemana-mana, sekarang aku sering gak diajak. Pada saat saya tanya, konfirmasi lagi ke orang tua, ternyata dia tidak diajak karena ingin ke bidan. Nah, karena sudah diantar sama ayahnya, terus orang tuanya juga berpikir tidak perlu Zahwan ikut gitu, karena yang untuk mengetahui kesehatan bayinya nanti itu cuma ibu sama ayahnya gitu. Jadi memang kan sudah rutin nih perginya, biasanya dia selalu diajak kemanapun, sekarang enggak gitu. Jadi dia merasa di situ gitu ya, merasa apalagi di bulan-bulan terakhir ini banyak baju-baju yang udah dipersiapkan sama mama. Kok aku nggak dibelikan baju gitu. Jadi emang itu yang saya sulit sekali untuk memberi pengertian sama Zahwan kalau adik ini memang butuh perhatian. Pada saat Zahwan masih di dalam perut mama pun seperti itu, mama mempersiapkan segala sesuatunya untuk Zahwan. Nah sekarang giliran adik yang diperhatikan. Oke. Nah, selanjutnya tuh saya akan tanyakan, setelah Ibu memberikan treatment ke Zahwan tadi, beberapa treatment, beberapa pengetahuan, pengenalan, bentuk kasih sayang itu. Nah, sudah adakah perubahannya belum ya kepada Zahwan? Ya baik, akhirnya setelah kita tadi udah pakai treatment yang kasih sayang sesama teman, sama orang tua, udah selalu kita latih seperti itu. Alhamdulillah sekarang ini perkembangannya Zahwan sudah tidak murung. Nah, dia mulai bergaul lagi tuh sama teman-temannya, sudah mulai bisa beraktivitas, tapi yang semangat belajarnya masih belum tumbuh. Gitu, dia masih yang suka tugasnya tuh masih ada yang terlambat gitu. Masih belum bersemangat 100% seperti sedia kala. Betul. Memang untuk memulihkannya butuh waktu yang tidak cepat ya. Nah, menghadapi masalah ini tadi kan semangatnya tadi belum tumbuh. Nah, rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya buat Zahwan? Untuk kedepannya masih tetap ya, kita pasti menekankan tentang rasa kasih sayang sesama saudara, sesama keluarga seperti itu. Jadi saya ingin betul-betul mengembalikan kepercayaan dirinya dia lagi agar tidak merasa tersisih. Gitu rencana saya seperti itu. Saya akan membangun terus kepercayaan dirinya dia. Betul. Gitu. Nah, ini rencana jangka pendeknya ya. Nah, kalau untuk jangka panjangnya seperti apa? Kalau misalnya untuk Zahwan ya Pak ya, seperti itu saya akan seperti yang tadi saya utarakan, saya akan terus mengembangkan kalau dia nanti sebagai kakak, dia akan membanggakan dirinya dia, bahwa dia nanti akan sebagai kakak, dia akan punya adik yang akan selalu disayang sama dia. Gitu. Betul. Nah, tadi saya mundur ke belakang dulu ya. Tadi Ibu sudah berkomunikasi dengan ibunya Zahwan ya. Nah, kira-kira ketika dalam komunikasi tadi Zahwan diikut sertakan nggak dalam komunikasinya? Kebenaran waktu kemarin itu kita tidak menyertakan dulu. Gitu ya. Gitu. Jadi biar kita skip dulu, biar mamanya juga bisa mengungkapkan isi hatinya atau apa yang ada yang terjadi di rumah. Gitu. Dan saya memberi saran, bukan memberi saran ya istilahnya, saya juga memberitahu kalau yang di sekolah juga seperti itu. Nah, saya mau antara orang tua dan kita di sekolah sama gitu, satu frekuensi untuk membangun semangatnya Zahwan kembali. Gitu. Jadi Ibu pada saat itu berkegiatan belum melibatkan Belum, iya. Adakah rencananya untuk melibatkan Zahwan pembicaraan di antara Ibu dengan orang tuanya dan Zahwan sendiri? Iya, saya rencananya ada karena memang kita lihat semangat untuk belajarnya ini masih belum tumbuh. Jadi mungkin kedepannya saya ingin merencanakan pertemuan kembali sama orang tuanya, mungkin
ibu, bapak, dan nenek. Oh gitu, Gitu, ya. karena kan mereka yang baru cucu pertama nih, gitu. Mungkin pada saat dimarahin sama orang tua, mungkin nenek juga ikut membela atau apa gitu kan. Jadi maksud, kok sekarang nenek aku aja sih yang sayang sama aku gitu. Jadi mungkin saya akan mengadakan pertemuan dengan orang tua dan nenek serta jawabannya sendiri. Betul, ya. Jadi melibatkan penghuni rumah satu ya. Iya. Semuanya. Nah, kira-kira itu kapan akan dilaksanakan, Bu? Ya saya sih pengennya secepatnya ya Pak ya gitu. Tapi kan saya juga menunggu ketersediaan waktu beliau gitu. Betul. Oke, betul. Jadi artinya kalau saya boleh mengulas kembali, berarti ibu itu sudah akan melakukan komunikasi dengan orang tua, mengingat kondisi pembelajaran dakwah yang sepenuhnya belum Betul. 100%. Iya. Terima kasih Ibu Yuli karena waktu ini pertemuan kita sangat singkat. Terima kasih sudah menginformasikan kepada saya dan sekaligus memberikan motivasi kepada saya juga Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya Ibu bisa menceritakan ke saya bagaimana kelanjutan cerita Zahwan, nenek dan orang tuanya dan sekaligus prestasinya. Iya. Terima kasih Bu Yuli ya. Sama-sama, saya terima kasih dengan Pak Wanto karena sudah diberikan waktu oleh Pak Wanto. Akhirnya saya lega. Ada yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi coaching Pak Wanto bersama Bu Yuli sudah selesai dengan baik ya. Dari hasil pengamatan saya, Pak Wanto sudah melakukan sesi coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, kemudian Pak Wanto juga sudah melakukan atau sudah muncul kompetensi yang tadi ingin Pak Wanto kembangkan, yaitu kesadaran penuh dan mendengarkan aktif. Juga pertanyaan berbobot ya. Iya, pertanyaan-pertanyaan yang Pak Wanto lontarkan sudah fokus pada masalah. Pak Wanto juga tidak berasumsi, tidak menilai atau tidak menyalahkan atau tidak membetulkan Bu Yuli. Pak Wanto menggali apa yang ada di dalam dirinya Bu Yuli. Baik, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Wanto kembangkan? Jadi kedepannya yang akan saya kembangkan itu tentunya ketiga yang tetap sih Bu, walaupun saya sendiri sudah menjalankan, tapi kayaknya masih ada yang kurang. Tentunya paling menonjol itu tentang pertanyaan yang berbobot itu akan pengen saya tingkatkan, sehingga kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan akan memberikan motivasi untuk menggali sehingga kita menemukan kesimpulan yang betul-betul memberikan rasa yang sama-sama semuanya nyaman. Itu sih Bu. Iya. Baik Pak Wanto, tadi saya juga sudah menyampaikan catatan saya juga sudah menanyakan apa yang ingin Pak Wanto kembangkan. Kalau saya balik ke belakang tadi, saat Pak Wanto melakukan coaching, kira-kira apa yang sudah Pak Wanto lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang tadi Pak Wanto ingin kembangkan? Iya, jadi saya tadi berfokus pada mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Iya. Saya sudah menjadi pendengar yang aktif dan saya sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot yang tujuannya menggali kembali apa yang mau dicapai oleh Bu Yuli seperti itu. Iya. Apakah Pak Wanto sudah puas dengan kompetensi yang Pak Wanto miliki? Alhamdulillah saya sudah puas. Gitu. Artinya puasnya ini memang belum 100%, tetapi paling nggak sudah mendekati nilai sempurna. Oh iya, baik. Baik, apa bisa kita akhiri ya? Silakan Ibu. Iya. Terima kasih Pak Wanto dan Bu Yuli. Demikianlah sesi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.